Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama JB alias Johnny Blaze. Dia dan ayahnya adalah para ahli pertunjukan motor ekstrim, di mana sang ayah sendiri sebenarnya mengidap kanker akibat kebiasaan buruk merokoknya, tetapi tetap saja keras kepala selalu nyebat di setiap ada kesempatan. I was just doing it for the crowd. Both know why you done it. Sementara itu, perempuan ini bernama Romil dan dia merupakan kekasihnya JB yang mereka sudah cukup lama menjalin hubungan percintaan, di mana mereka berdua sebagai anak-anak remaja berjanji akan selalu setia sampai maut memisahkan. Dan masalahnya adalah Romil tak lama lagi akan pergi sebab keluarganya tidak begitu setuju dengan JB yang hanya tukang pertunjukan motor. Lantas mereka berdua pun berencana untuk minggat berdua esok hari tepat di bawah pohon rimbun ini. My dad's sending me to live with my mom. Singkat cerita, di malam hari, si iblis Memphis pun mendatangi tempatnya JB untuk menawarkan perjanjian dengan iming-iming bahwa ayahnya bisa dan akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dan meski awalnya menolak, di mana jari JB tidak sengaja terluka yang mengakibatkan darahnya menetes, yang dengan kondisi ini mau tidak mau perjanjian itu sudah disepakati meski dengan dan hanya sebuah kecelakaan semata. Dan esok paginya, benar saja si ayah pun dinyatakan sudah sehat walafiat dari diagnosa penyakit kankernya oleh dokter, di mana hal itu cukup membuat JB terkejut dan hampir tidak mempercayai apa yang telah didengarnya. Meski di sisi lain, JB tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya atas kabar tersebut. I've been sick, son. I'll finally get up to Mereka berdua pun langsung pergi ke lokasi atraksi, di mana si ayah yang sudah sehat pun berangan-angan ingin melakukan aksi yang lebih ekstrim, yaitu meloncati beberapa helikopter. Namun JB nampak tidak terlalu memperdulikannya dan justru meminta izin untuk minggat bersama Romil, kekasih yang sangat ia sayangi. Karena tak bisa melarang apa yang menjadi kehendak putranya sendiri, sang ayah pun hanya berpesan kepada JB dan selalu ingat satu hal, bahwa wanita ada dua macam, dia akan membawamu ke surga atau malah ke neraka. Meskipun wanita diciptakan dengan kondisi lebih mengutamakan perasaan, namun begitu banyak fakta bahwa banyak laki-laki kuat dan cerdas yang dibuat tunduk atas daya tarik seorang wanita. take grace. Dan betapa menyesalnya JB ketika memilih pergi meninggalkan ayahnya sendirian, karena sesaat sebelum dia pergi jauh, sang ayah pun mengalami kecelakaan yang di situ terlihat sedang ada si Memphis, yang memang sepertinya kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan iblis neraka Memphis yang terkutuk ini. Dad. Entah bagaimana pola pikir si JB ini, tetapi dia memilih melanjutkan perjalanannya untuk tetap pergi bersama kekasihnya. Lantas di tengah jalan dirinya terjegat oleh Memphis dan mengatakan bahwa dialah pelaku yang telah mencelakakan ayahnya, oleh karena bisa saja jadi penghalang perjanjian kontrak yang disepakati dengan tak sengaja tersebut. You killed him. Setelah ini Memphis tidak akan mengganggu kehidupan JB, tetapi saat Memphis membutuhkannya, dia akan datang kepada si JB. Dan sampai pada waktunya tiba, Memphis pun langsung mentransfer kekuatan besar dari api neraka yang digadang-gadang menjadi sumber kekuatannya Ghost Rider, di mana kekuatan itu akan melindungi JB dari setiap mara bahaya yang akan ditemuinya. You're mine, Johnny Black. Saat JB melewati lokasi penyebutan Romil, ternyata JB sedikit pun tidak ingat siapa sosok wanita ini, oleh karena ada unsur hipnotisnya saat Memphis mentransfer kekuatannya tadi yang membuat ingatannya menjadi kabur tak karuan, sehingga hal itu membuat Romil cukup sakit hati. Dan disitulah awal mula kalimat semua laki-laki sama saja mulai berseliweran di muka bumi. Beberapa tahun berlalu, kini JB sudah menjadi seorang ahli pertunjukan ekstrim profesional, di mana saat ini dia akan meloncati beberapa truk besar yang ada di depannya. Namun saat JB berhasil melewatinya,
Efek kekuatan dari Memphis pun sedikit mengganggu konsentrasinya sehingga membuat JB terjatuh dan helmnya seketika pecah. Tapi untungnya dia masih bisa selamat. Let's go. Di sisi lain, kita akan melihat kemunculan seorang anak iblis yang tak lain merupakan putra dari Memphis yang bernama Blackheart alias jiwa gelap, dan kemunculannya pun cukup menarik perhatian kita semua karena di balik kegagahannya, iblis neraka tetap saja adalah iblis. Blackheart pun mendatangi sebuah bar untuk menemui kawan-kawan iblisnya. Di sana ada iblis tanah, iblis angin, dan iblis air untuk mengajak mereka bergabung mencari kontrak Zan Veganza dan bertujuan untuk menguasai dunia dengan kekuatan 1000 jiwa jahat yang terdapat dalam gulungan kertas tersebut. Saat keluar, Blackheart pun bertemu dengan ayahnya yakni Memphis yang menanyakan soal keberadaannya di sini. Blackheart pun dengan wajah songongnya mengatakan dengan lantang bahwa dirinya juga ingin memiliki kontrak itu untuk menguasai dunia. Kembali ke JB yang sebentar lagi akan melakukan pertunjukan, di mana saat dirinya sedang diwawancara muncullah Romil yang kini sudah dewasa dan semakin cantik, dan sekarang dia menjadi seorang reporter yang bermaksud untuk mewawancarai JB. Hi. Hey, John. Tiba saatnya JB akan melakukan lompatan gila. Ternyata dia menambahkan label keekstrimannya dengan menambahkan beberapa helikopter di antara lompatannya, yang hal itu jelas sangat amat ekstrim. Namun karena pengalamannya, JB berhasil melompatinya dengan sempurna paripurna. JB pun langsung menyusul Romil untuk mengajaknya makan malam, di mana dia sangat menyesal tentang hal itu dan berjanji akan memperbaiki semuanya jika Romil mau menemuinya sebentar malam. Singkat cerita, di malam hari terlihat Romil sudah lebih dulu sampai di restoran tempat mereka janjian, sedangkan JB sendiri masih khawatir karena masih sedikit canggung setelah sekian tahun tidak bertemu. Dan saat itulah dia merasakan tangannya memerah seperti terbakar dari dalam. Lantas dia pun terkejut ketika motornya tiba-tiba hilang yang rupanya sudah dikembalikan si iblis Memphis. Setelah sekian lama tidak bertemu, Memphis pun menagih janjinya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan yang tertera pada perjanjian waktu itu, di mana JB diminta untuk mengambil gulungan kertas berisi kontrak Zan Veganza sebelum anaknya berhasil mendapatkannya lebih dulu. Saat itulah tangan JB tiba-tiba tidak bisa dilepaskan dari stang motornya sendiri, dan ketika Memphis mengetuk tongkatnya, si motor pun langsung ngegas sendiri dan melesat dengan kecepatan super duper gaspol yang membuat sekitarnya melepuh dan mobil yang ada di pinggir jalan meleleh dan hancur terbakar. JB pun dilemparkan motornya sendiri, lantas sekujur tubuhnya pun tiba-tiba panas seperti terbakar, dan inilah pertama kali dia berubah menjadi sang Ghost Rider. Di saat bersamaan, disitulah muncul Blackheart dan kawan-kawan iblisnya yang langsung memberikan tepuk tangan atas prestasi kekuatan tersebut. Lantas diseranglah JB hingga lehernya terikat pada rantai yang sempat dikira mati. Ternyata JB hidup lagi dengan menyalakan api di sekujur badannya. Kemudian dia mengambil rantainya dan berjalan untuk menyerang Blackheart, tapi sayangnya kembali dihadang oleh kawan Blackheart.
Si iblis lumpur ini pun berhasil menabrak JB dan langsung merasa paling hebat karena berhasil bisa membunuh dan mengalahkan seorang legenda Ghost Rider. Tapi tiba-tiba JB keluar dan langsung melemparkan rantainya hingga membuat si iblis lumpur lenyap seperti batu kerikil. Mercy. Karena Blackheart sudah kabur, JB pun memanggil motornya untuk datang, dan karena dirasa kurang garang, maka JB dengan kekuatannya memodifikasi langsung motornya hingga nampak seram dan kelihatan lebih keren dengan nyala api di setiap helai motor. Saat sedang berkendara, JB pun melihat wanita yang sedang dalam masalah dengan diganggu oleh penjahat. Lantas JB pun menghampirinya dan menyuruhnya untuk kontak mata. Disinilah JB untuk pertama kali menggunakan kemampuan pamungkasnya yang disebut dengan tatapan penebusan dosa, yakni sebuah kemampuan yang bisa membuat musuh merasakan kesakitan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan dan tubuhnya akan menjadi berubah menjadi mayat kering akibat dehidrasi terbakar panasnya api neraka. Look into my eyes. Satu hal yang perlu diketahui bahwa kekuatan Ghost Rider yang dimiliki JB hanya digunakan saat malam hari, di mana iblis-iblis dan hantu-hantu lainnya memang muncul pada malam tiba dan bersembunyi di siang hari. JB pun diselamatkan oleh seorang kakek tua yang ternyata seorang Ghost Rider juga, yakni sebelum JB, di mana dia mengatakan bahwa makam ini adalah tempat suci di mana para iblis tidak diperbolehkan berbuat kejahatan di tempat ini, dan jika JB ingin mencari tempat berlindung, disinilah tempatnya. Congratulations. JB pun kembali ke rumah dan memperagakan saat dirinya berubah menjadi garang seperti semalam, seolah masih tak percaya saat tubuhnya hanya tinggal tulang belulang yang dipenuhi dengan api. Dan saat itulah muncul para polisi yang menangkap JB oleh karena menemukan plat motor kendaraannya yang tergeletak di TKP tempat rusaknya jalan. Karena terbakar tanpa mencurigai JB bahwa dia adalah seorang Ghost Rider, mereka pun menganggap bahwa JB telah melakukan vandalisme dan membunuh orang-orang dengan cara mengerikan yang membuat korbannya seperti terbakar dari dalam. Good Samaritan. Well, I'll never forget him, that's for sure. What about him? You remember him? We have your plate and a tread from your tires at the... Sampai diadakannya sidang, JB harus mendekam di penjara dan bergabung dengan para penjahat yang ternyata pernah bertaruh untuk kematian JB saat dirinya melakukan atraksi. Namun karena JB selalu selamat, maka mereka semua pun harus mengalami kekalahan dan kerugian besar. Dan karena kebetulan orang ini ada di sini, maka mereka pun melampiaskan kekesalannya itu beramai-ramai dengan mengeroyok JB. Dan saat itulah JB langsung berubah menjadi Ghost Rider dan membuat mereka semua terlempar. Dan JB pun langsung mengambil jaket milik salah satu penjahat, lantas dikenakan jaket itu, lalu merubah kancing besinya keluar menjadi runcing yang membuat penampilan Ghost Rider semakin menyeramkan. JB pun kembali memanggil motornya yang membuat seorang polisi terkejut, dan saat akan naik muncullah polisi lain yang memukul rahangnya. Tetapi karena Ghost Rider tidak membunuh orang baik, maka JB pun hanya membalas dengan gerakan peringatan. JB pun dikejar sampai ke jembatan, di mana dia terpaksa terjun ke dalam air. Tetapi karena motornya bersumber dari kekuatan gaib neraka, maka entah bagaimana caranya motor tersebut bisa mengambang di air sehingga JB bisa kabur dari pengejaran mereka semua. JB pun melanjutkan perjalanannya dan sempat bertemu dengan iblis angin yang membuatnya terhempas. Lantas JB kembali ke motornya dan naik ke atas gedung, berjalan di antara dinding-dinding kaca gedung. Di atas JB langsung disambut oleh helikopter polisi yang masih kekeh ingin menangkapnya. Lalu dengan rantai iblisnya JB pun melemparkan helikopter polisi tersebut agar bisa menjauh dari tempat itu.
pissing me off. Tak lama muncullah si iblis angin yang kembali ingin mengalahkan dirinya. Sempat tidak tersentuh karena dia terbuat dari bahan dasar angin, hingga JB pun menggunakan rantainya dan memberikan api pada rantai itu, lalu mengayung-ayungkan rantainya hingga menjadi pusaran api yang membuat si iblis angin akhirnya terbakar. Singkat cerita, akhirnya si JB kembali ke tempat senior Ghost Rider di mana dia mengatakan agar JB harus was-was dalam bertindak, apalagi ada Blackheart yang terlibat dalam masalah ini, karena si senior mengenal betul watak si Blackheart yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan benar saja, Blackheart pun mendatangi Romil yang kebetulan sedang berada di tempatnya JB, di mana Blackheart bermaksud untuk menyandranya, berharap JB mau membawakan gulungan kontrak Zan Veganza kepadanya. Roxanne? Saat JB datang, Blackheart pun langsung menyerangnya, lantas berubahlah JB menjadi Ghost Rider, dan dengan kekuatan tatapan penembusan dosa, JB mencoba untuk membuat jiwa Blackheart terbakar, tetapi karena dia adalah anak si iblis Memphis yang tidak memiliki jiwa, maka cara itu pun tidak sukses sehingga gagal untuk membinasakannya, dan alhasil JB pun dipaksa untuk mengambil Zan Veganza karena jika tidak maka Romil akan mati. To my eyes. I'm not going back. He sent you to bring me back. JB pun pergi ke tempat si senior untuk mencari solusinya, di mana akhirnya dirinya berkata jujur bahwa selama ini gulungan tersebut disembunyikan pada gagang skopnya, dan karena peduli kepada JB, akhirnya si senior memberikan gulungannya dan akan mengantarkan JB ke tempat pertukaran tersebut. Satu hal yang menarik bahwa ternyata ketika seseorang sudah menjadi Ghost Rider, maka setiap kendaraan yang dimilikinya akan menjadi api seperti hewan kuda yang menjadi kendaraan si senior ini. Si senior sendiri hanya bisa mengantarnya sampai depan lokasi Zan Veganza karena memang dirinya tidak akan ikut campur urusan mereka. Lantas diberikanlah JB sebuah senapan untuk dia bisa mengalahkan si Blackheart dan temannya yang tersisa. Saat JB melewati rawa, muncullah si iblis air yang langsung menenggelamkannya ke dalam, berharap JB akan mati karena kehabisan nafas, tetapi JB langsung berubah menjadi Ghost Rider, membuat air tersebut mendidih sehingga si JB bisa membakar si iblis sampai dia benar-benar musnah. JB pun mendatangi Blackheart dan menunjukkan gulungannya, lantas Blackheart melemparkan si Romil, kemudian JB berubah menjadi Ghost Rider dan mencegahnya untuk mendapatkan gulungan tersebut. Bertepatan saat fajar menjelang, JB pun langsung secepatnya mencegah sekuat tenaga Blackheart membaca gulungan itu, tetapi tubuhnya yang lambat laun perlahan mulai melemah pun tak mampu lagi melakukannya, yang alhasil di mana 1000 jiwa jahat berhasil merasuki tubuh Blackheart. Dengan sisa waktu sampai matahari terbit, JB pun mencoba untuk menyerang Blackheart, namun karena tubuhnya sudah menjadi abadi, maka benda fisik hingga gaib apapun tak mampu untuk menghancurkan tubuhnya. Sampai pada momen ini, akhirnya JB menyadari bahwa Blackheart sekarang sudah memiliki jiwa, yaitu 1000 jiwa jahat dalam tubuhnya, sehingga sekarang kekuatan super tatapan penembus dosa miliknya dapat membakar Blackheart beserta 1000 jiwa yang bersemayam di dalam tubuhnya.
Setelah semua selesai, muncullah Memphis yang datang untuk mengambil kembali kutukan dari kekuatan Ghost Rider-nya. Tetapi karena JB sudah menikmati kekuatan ini, maka dia pun menolak untuk mengembalikannya. JB dan Romil pun kembali ke tempat awal mereka berkencan. Tetapi karena sekarang JB memikul beban dan tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia dan muka bumi dari penjahat goib, terpaksa JB meninggalkan Romil dan pergi mengejar kejahatan-kejahatan lainnya. Greater than ourselves. Force